Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Enci Silvi dan Enci Tini di Sekolah Minggu Immanuel. Enci Tini, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Enci. Luar biasa ya, Enci Silvi juga kabarnya luar biasa. Luar biasa. Begitu juga dengan anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, adik-adik harus tetap semangat ya. Oke, ya Enci kayaknya adik-adik udah siap ini. Sudah duduk manis, sudah siap untuk bersekolah minggu. Nah, anak-anak semua silakan berdiri. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita masuk dalam doa. Untuk itu lipat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami hendak memulaikan ibadah sekolah minggu saat ini. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ci Tini, Cicil mau tanya ini, kira-kira apa sih kebaikan Tuhan sama Ci Tini sepanjang minggu ini? Wah, Cicil banyak sekali. Kalau kita sehat hari ini, itu karena kasih Tuhan. Betul. Ya, banyak ya Enci ya. Iya. Cicil juga bersyukur Tuhan selalu menjaga, memelihara, memberikan kesehatan. Karena Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kita semua ya Enci ya. Betul, Enci. Demikian juga kita juga harus mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Ya. Kalau gitu kita mau katakan, kita mau menyanyi Aku Cinta Yesus. Ada gerakannya, adik-adik boleh ikut ya.
Yesus, dalam sungguh. Aku cinta Yesus, dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Nah, adik-adik harus selalu mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya Ci, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Ci yang dibawakan oleh Ci Karol. Kalau gitu adik-adik duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Kubuka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali hari Minggu ini Ci Karol dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua dalam firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ci Karol. Kiranya Tuhan memberkati Ci Karol agar dapat menyampaikan cerita firman Tuhan
agar dapat dimengerti, dipahami oleh anak-anak. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, agar firman yang kami dengar tidak lewat begitu saja, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kelak. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat pertama sampai ke-10. Terambil, ulang lagi ya, terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 yang berjudul Paulus di Malta. Judulnya Paulus di Malta. Adik-adik, kisah Paulus di Malta ini berawal dari kisah panjang penangkapannya di Yerusalem sampai dengan pengadilannya. Dalam pengadilan tersebut, Paulus dinyatakan tidak bersalah oleh wali negeri Festus dan akhirnya diputuskan Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya akan diberangkatkan ke Roma dengan menumpang kapal laut dan mereka diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius. Ya, naiklah Paulus dan tahanan-tahanan dan orang lain ke atas kapal. Selama beberapa hari mereka berlayar, kapal mereka tidak maju-maju. Dan dengan susah payah, Paulus memperingatkan mereka bahwa pelayaran mereka ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi kapal, tapi terlebih bagi nyawa mereka. Tetapi adik-adik, perwira ini tidak mendengarkan perkataan Paulus. Dia lebih percaya kepada perkataan nakoda. Pada suatu siang, ketika angin bertiup sepoi-sepoi, tiba-tiba muncullah petir dan angin badai yang besar. Bus. Kapal terombang-ambing, dihempas ombak. Mereka di dalam kapal ketakutan semuanya. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya adik-adik, anak buah kapal, mereka di dalam kapal, mereka berusaha untuk menguasai kapal. Dan akhirnya kapal itu bisa mereka kuasai. Adik, mereka semua yang ada di dalam kapal, mereka semua putus harapan dan membiarkan kapal mereka terombang-ambing saja di lautan. Dan ini berlangsung beberapa hari. Tetapi Paulus terus menguatkan orang-orang di dalam kapal bahwa jangan takut, mereka pasti semua selamat. Akhirnya adik-adik, beberapa hari kemudian ketika hari mulai siang, mereka melihat sebuah teluk yang rata pantainya. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan daratan dan mereka akhirnya berlabuh di pantai itu. Daratan itu dinamakan Pulau Malta. Adik-adik semua, penduduk Pulau Malta ini sangat baik dan sangat ramah kepada Paulus dan teman-temannya. Mereka menyambut Paulus dan teman-temannya dan mereka mengadakan api besar. Karena Paulus dan teman-temannya ini badannya basah dan kedinginan, dan karena hari mulai hujan dan cuacanya dingin, jadi mereka bikin api untuk menghangatkan badan. Dan adik-adik, Paulus juga membantu mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dijadikan kayu bakar, ya. Tetapi adik-adik, Paulus tidak melihat ada seekor ular yang bersembunyi di ranting kayu itu. Dan ular itu adik-adik, dia menggigit tangan Paulus. Sakit pas dia digigit ular ya. Paulus langsung
melemparkan ular itu ke dalam api. Dan Paulus berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melindungi dirinya dari racun ular berbisa itu. Adik-adik tahu, semua orang yang berada di situ, yang di dekat api itu, mereka semua menunggu-nunggu, apakah Paulus dia akan mati atau tidak? Mereka semua menunggu-nunggu. Ya, mereka pikir bahwa Tuhan sedang marah kepada Paulus, sehingga Tuhan mengirim angin badai yang besar di laut dan seekor ular untuk menggigit Paulus. Ternyata adik-adik, Paulus selamat. Paulus tidak terjadi apapun di dalam badan Paulus. Paulus tetap hidup. Tidak terjadi apa-apa. Luar biasa adik-adik. Itu karena kuasa Tuhan Yesus. Dan cerita tentang Paulus ini tersebar sampai kepada seluruh penduduk Malta. Dan hal ini terdengar sampai kepada gubernur pulau itu. Dan gubernur pulau itu akhirnya memanggil Paulus ke rumahnya. Karena kebetulan ayah gubernur itu sedang sakit, demam dan disentri. Akhirnya Paulus datang ke rumah gubernur itu dan sampai di rumah Paulus masuk ke dalam kamar dan Paulus melihat bahwa memang ayah gubernur itu bernama Publius. Ayah Publius sedang terbaring di dalam kamar, terbaring lemah. Dan Paulus masuk ke dalam kamar, Paulus berdoa, Paulus menumpangkan tangan dan menyembuhkan ayah Publius. Dan puji Tuhan seketika itu ayah Publius langsung sehat. Adik-adik, cerita tentang berita kesembuhan, juga cerita Paulus yang bebas dari gigitan ular itu terdengar sampai kepada seluruh penduduk Malta. Dan adik-adik, banyak dari penduduk Malta itu, mereka datang kepada Paulus, mereka yang sakit datang kepada Paulus dan mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, mujizat-mujizat yang dialami oleh Paulus ini bukan karena kehebatan Paulus, tetapi itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sama masih berlaku sampai saat ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menolong kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam sakit penyakit. Kita bawa semua keluh kesah kita bawa semua pergumulan kita, kesusahan kita lewat doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, demikian cerita Enci pada kesempatan ini dan kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Bilangan 6 ayat 24. Ulangi lagi ya. Ayat hafalan kita terambil dari Bilangan 6 ayat 24 yang berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ulangi lagi ya. Terambil dari Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Oke, adik-adik yang sudah hafal ya, karena pendek jadi gampang dihafal. Sesudah dihafal nanti adik-adik kirim di WA kelas masing-masing. Oke, cerita firman Tuhan pada kesempatan ini sudah selesai. Sebelumnya Enci akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan.
tentang pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus kepada Paulus, baik ketika ia mengalami badai di laut dan ketika ia digigit ular berbisa. Ajar kami Bapa, anak-anak sekolah minggu, untuk kami terus percaya, terus berserah kepada kehendak Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengamalkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Encik serahkan kepada MC, Encik Sil dan Encik Tini. Nah anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Boleh persembahannya dibawa di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini ya. Oke. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah, Encik Tini, terasa ya kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tadi Encik kita udah dengar cerita dari Encik Karol. Kita mau belajar bahwa kita harus setia dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu selalu menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Ya, itu kita mau tutup dengan menyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani,
Sialalah Yesusku luar biasa, sialalah Dia Raja segala raja, sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Untuk doa persembahan, doa-doa penutup, saya minta kesediaan dari Cik Karol. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan mendoakan persembahan juga untuk doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa untuk pimpinan penyertaan Bapa dari awal ibadah kami, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk kami boleh membawakan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Paulus yang setia. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti Paulus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga membawa persembahan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami anak-anak sekolah minggu boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Bapa di surga memberkati persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Bapa di surga memberkati untuk orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, berkati dan sertai dengan berkat-berkat dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami dari minggu ini sampai sepanjang minggu ke depan kami bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah.